Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, perkenalkan nama saya Muhammad Robin Saputra sebagai host pada podcast Sakom ini. Apa sih Sakom Podcast itu? Sakom itu yaitu tentang membahas isu-isu terkini. Pada episode ini kita akan membahas tema politik dan media sosial. Untuk lebih lanjut kita akan panggilkan narasumbernya untuk membahas tema pada episode ini. Kita panggilkan yaitu Muhammad Ibrahim Aji sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Silakan Mas. Selamat datang. Silakan duduk. Oke. Bagaimana Mas kabarnya? Oke, kemarin ya udah datang dari sini sampai ke sini, udah disiapkan, mungkin baik-baik saja Mas. Seperti biasa gitu ya. Apa sih kegiatan akhir-akhir ini? Ya, kegiatan akhir ini kan sekarang ini udah memasuki akhir semester nih Mas. Pastinya banyak tugas dong untuk harus dikerjakan ya, harus diselesaikan. Dan tentunya kesibukan di kampus, khususnya di kampus ya mengenai penyelesaian tugas itu Mas. Oke Mas, pada episode ini kita akan membahas 3 tema, yaitu tentang, kita akan dilihat dulu ya Mas highlightnya. Yang pertama yaitu tentang debat capres pada minggu kemarin, debat capres ketiga. Yang kedua yaitu tentang alutsista. Yang ketiga yaitu hari ulang tahun PDI yang tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi. Kita akan langsung pada tema yang pertama, yaitu tentang debat capres yang ketiga pada minggu kemarin. Yang mana debat minggu kemarin itu antara paslon 01 sama 02 itu saling menyerang. Itu gimana tanggapan Mas antara paslon 1 sama paslon 2 itu? Oke, menarik ya. Tentunya ya, di Sakom ini kan sahabat komunikasi, tentunya berita yang diambil ini harus mengenai ilmu komunikasi ya Mas ya. Mungkin Ilmu komunikasi ya. Mungkin yang dipelajari dari kampus mungkin bisa dijelaskan mengenai bagaimana sih si debat capres ini yang bagaimana 01 ini menyindir Dari awal menyampaikan visi misi itu udah ya. Oh ya. Tentunya dari segi komunikasi ya, si paslon 01 Anies Baswedan ini sebagai komunikator, dan pesan yang dia ambil dalam debat itu cenderung ofensif terhadap Bapak Prabowo. Nah, dari sisi Pak Prabowo juga, dia sebagai komunikator dalam debat itu dari awal menjadi defensif gitu ya. Karena mungkin Anies itu ingin menyerang, mungkin kita dalam mungkin kata dengan apa yang disampaikan Anies itu dalam komunikasi mungkin berbeda ya. Mungkin dalam kata-kata tersebut ingin menyampaikan bahwa dia ingin menyerang secara langsung Prabowo atas kinerjanya. Mungkin dalam komunikasi lain mungkin Anies ini mengkomunikasikan bahwa kinerja Bapak Prabowo ini mungkin tidak memuaskan dalam negara ini gitu. Jadi dari sudut pandang Bapak Anies itu mungkin berkaitan juga dengan publik, mempengaruhi publik, bahwa menjelaskan kepada publik bahwa kinerja 02 ini tidak memenuhi gitu apa yang diinginkan oleh capres 01. Kemudian juga dari segi reaksi dari Prabowo juga cenderung defensif, dan mungkin karena defensifnya itu ingin menyangkal komunikasi yang diberikan Anies, statement Pak Anies ini bahwa kinerja ini tidak seburuk itu gitu kepada publik. Makanya dia terus-terusan bersikap defensif gitu Bang. Tapi kenapa paslon 02 ini tidak menyerang balik pada paslon 01? Gimana sih? Oh ya, mungkin itu tidak saling menyerang karena kan pasca debat ya. Mungkin pasca debat Anies itu jarang. Tapi pendukungnya itu malah pengen paslon 02 ini menyerang balik pada. Oh iya. Karena mungkin tapi paslon 02 ini lebih defensif ya daripada menyerang kembali gitu. Karena kan tadi statement yang diutarakan Anies terlebih dahulu ofensif, tentunya dengan kinerja Bapak Prabowo. Tentunya Bapak Prabowo mungkin secara psikologis merasa terserang atas statement dari awal Pak Anies ini dan debat itu. Mungkin untuk menyerang balik juga tidak mungkin, karena mungkin data yang dipunyai oleh Pak Prabowo untuk menyerang Anies mungkin tidak ada ataupun kurang disiapkan.
Makanya cenderung Prabowo ini defensif, menyangkal apa yang dilontarkan oleh Anies ini. Mungkin dari segi pesan yang bisa diambil kepada publik dalam debat tersebut, mungkin kita akan mencari bagaimana sih, karena kan Prabowo itu masih menjabat sebagai menteri ya, sementara Anies dan Ganjar ini sudah tidak menjabat sebagai gubernur. Makanya sangat relevan bila Anies ini mempertanyakan kinerja Bapak Prabowo dalam segi penyampaian pesan di dalam debat itu. Betul. Tapi kenapa paslon 01 ini malah membahas tentang lahan yang dipunya oleh Bapak Prabowo gitu? Kenapa gak menyampaikan visi misinya kenapa gak menyampaikan visi misi tapi malah menyampaikan lahan gitu, lahan. Mungkin yang saya lihat dari media sosial ya, tentunya Anies ini mungkin mempunyai strategi dalam seperti debat capres kemarin, bahwa Bapak Jokowi juga sempat menyebutkan nih beberapa lahan yang dimiliki Prabowo. Mungkin rujukan dari Anies tuh terkait debat capres yang periode lalu ya. Nah, makanya pesan yang disampaikan ini merujuk pada data yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Mungkin dari segi niat dan pesan, Anies ini mungkin mengungkit lahan Bapak Prabowo ini karena berhubungan dengan banyak saling tidak meratanya antara seorang Bapak Prabowo dan prajuritnya yang tinggal juga tidak ada mempunyai tempat tinggal, bahwa sebagian TNI mungkin dalam pernyataan Anies juga ada yang ngekos gitu. Mungkin Anies kan mengutarakan visinya sebagai merata. Mungkin pesan yang ingin diambil dari statement Pak Anies mungkin lebih mempertanyakan kemerataan itu gitu. Antara mungkin ada gap yang besar antara Prabowo dan prajurit-prajuritnya atau di bawahnya gitu. Kita akan mungkin cukup pada tema yang pertama. Kita akan bahas tema yang kedua. Kita akan lanjut, Mas. Oke, siap, baik. Kita akan lanjut ya. Yang kedua yaitu temanya tentang alutsista. Nah, yang mana paslon 01 ini menyebutkan anggaran biaya yang terlalu mahal untuk membeli alat perang, yang mana 700 triliun kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu juga. Itu gimana sih sudut pandang komunikasinya gitu, menyampaikan kenapa datanya yang disampaikan oleh paslon 01 ini dianggap sama paslon 02 malah agak benar gitu, tidak relevan ya gitu. Mungkin dalam segi kesimpulan, mungkin kita disimpulkan dari bagaimana berita dari media sosial. Mungkin media ini menjadi suatu unsur dari komunikasi, bagaimana media tuh menyimpulkan reaksi atas debat capres kemarin, dan mungkin dari segi relevansinya mungkin berjauhan ya, dari mungkin dari sebenarnya alutsista itu dipakainya mungkin tidak 700 triliun mungkin ya, mungkin data yang diambil dari dari pertama menjabat sebagai menteri 700 triliun itu. Dan pelontaran yang dilontarkan oleh Anies ini mungkin lebih lebih mengarah kepada pertanyaan apa sih kinerja Bapak Prabowo selama 4 tahun menjabat ini. Karena
terus disinggung mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan oleh Menhan ini membeli alutsista yang mungkin di media tersampaikan disampaikan oleh Anies sendiri sebagai 700 triliun. Mungkin ini cukup gapnya besar dalam anggaran, karena kan Anies juga dalam visinya itu antara untuk investasi yang produktif itu, bukan non produktif. Mungkin investasi dalam ke alutsista itu non produktif gitu. Tapi saya lihat di media sosial banyak masyarakat yang kenapa sih paslon 02 ini gak menyerang balik apa sih kinerja Pak Anies ini selama menjabat Gubernur DKI, kenapa gak diserang balik gitu? Ya, ini menarik dari sisi psikologis panggung debat itu. Mungkin dari tadi penyampaian komunikasi oleh Anies dari awal sudah ofensif kepada Bapak Prabowo dengan data, mungkin dengan rujukan data. Sedangkan Bapak mungkin belum disiapkan ataupun debat ini mencari hal lain, mungkin Bapak Prabowo langsung bersikap defensif atas komunikasi yang pertama dilontarkan oleh Pak Anies ini. Makanya dalam strategi improvisasinya Bapak Prabowo mungkin selalu mengandalkan atau mendukung statement dari pasangan Ganjar. Mungkin statement dari Ganjar selalu sama itu di 02 dalam menarik simpati dulu mungkin ya, untuk menyangkal hal ofensif dari Anies ini. Tapi yang anehnya itu paslon 03 yang tadinya main rapih, tapi pas akhir debat malah menyerang juga ke paslon 02, malah membawa data-data tentang alutsista ya kalau nggak salah. Ya itu gimana sih tanggapannya? Nah, mungkin kalau di sini kita bisa melihat bagaimana strategi debat dari salah satu calon presiden ini. Mungkin strategi debat yang dilontarkan Pak Anies mungkin bersifat ofensif, langsung menyerang, dan Pak Ganjar ini mungkin main rapi dan mungkin dalam strateginya tuh mengambil momen untuk bisa menyerang balik ataupun bisa mencapai tujuan strateginya. Mungkin dari sisi Bapak Prabowo karena dari statement yang lain cenderung menyudutkannya, mungkin banyak yang terlihat statement beliau yang kadang itu personal dan dalam komunikasi itu mungkin bisa disebut lontaran kata umpatan gitu, seperti kata Mas Anies atau profesor ataupun lainnya, antara menyinggung atau gimana? Kita kembali lagi kan Anies ini belum profesor ya kalau biasa. Apa udah menjadi profesor? Kalau saya tahu ya, jadi mungkin memang dia profesor ya, mungkin karena kan profesor kayaknya dia profesor. Mungkin komunikasi kata profesor ini mungkin ada tersirat komunikasi yang tersirat gitu. Ada makna di balik penyampaian Bapak Prabowo menyampaikan hal tersebut. Mungkin hal yang tersirat itu sampai kepada publik itu mungkin menyimpulkan sendiri bahwa kata profesor mungkin cenderung menyindir atau apa gitu. Tapi minggu-minggu kemarin yang rame itu tentang Pak Prabowo mendapat simpatik dari masyarakat tentang pada debat kemarin diserang mulu sampai kelihatan hampir geli nangis ya kayak sama gitu. Ini dari juga media sosial dari media sosial juga banyak masyarakat itu nangis gara-gara gara-gara nonton yang mana Pak Prabowo ini diserang terus sama paslon-paslon lain gitu. Mungkin ini lebih ke manajemen komunikasi ya, manajemen komunikasi yang krisis yang dialami oleh debat kemarin yang dialami oleh 02. Mungkin dari tim Prabowo juga melihat krisis ini, karena mungkin Bapak Prabowo ini diserang mungkin. Nah, bagaimana memanajemen bahwa komunikasi ini tuh bisa baik kepada halayak. Nah, mungkin dengan terus memframing bahwa Bapak Prabowo diserang dan muncul empati dari publik. Makanya mungkin ya
Karena kan media ini berperan, media ini mempunyai agenda gitu. Agenda ini terkait dalam framing ya. Dalam framing terkait media, agenda publik dan agenda kepentingan. Mungkin dalam framing ini agenda media mungkin ingin mendapatkan publik yang luas sehingga mencapai realitas yang seperti itu. Dan mungkin dari agenda kepentingan, mungkin dari sisi Bapak Prabowo mungkin mempunyai kepentingan lain untuk menarik suara mungkin ya dari manajemen yang oleh timnya itu, sehingga bisa memunculkan empati dari mungkin agenda publiknya tuh apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Mungkin tema yang ketiga akan lanjut ya Mas. Kita yang tema kedua ini kita break dulu. Cerita kita takkan seperti di layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Kita akan lanjut ke tema berikutnya tentang ulang tahun PDIP yang tidak dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Malah Presiden ini berangkat ke Filipina. Kenapa tidak menghadiri hari ulang tahun PDIP ini? Kenapa sih Mas? Oke. Mungkin dari kesimpulan itu kita bisa melihat komunikasi yang berbeda, komunikasi yang mungkin nonverbal mungkin ya. Mungkin perlakuan Jokowi langsung ke Filipina itu mungkin mengisyaratkan komunikasi yang berbeda mungkin. Karena kan tidak ada klarifikasi langsung pada Jokowi, mungkin dia mempunyai agenda khususnya mungkin ya. Dan untuk hari perayaan hari ulang tahun dari PDI itu dihadiri oleh menteri-menterinya gitu, dan dihadiri oleh wakil presiden sendiri. Mungkin dalam sudut pandang komunikasi juga Ibu Megawati sebagai orang yang sebagai ketua umum PDI juga selalu dalam statement di podiumnya dalam perayaan itu tidak ada kata menyebutkan satu kata pun Jokowi. Oke Mas, kita udah gak kerasa waktunya, Oke, udah iya. panjang lebar juga ya. Iya. Mungkin kita akan kesimpulan dari Mas tentang Oke. tema ketiga hari ini. Apa sih kesimpulannya? Tema tadi ya dua ya, politik dan media sosial. Betul. Terus ada berita tentang debat. Mungkin dari sudut ilmu komunikasi nih terdapat sebuah siapa yang menyampaikan pesan, apa pesan tersebut, media apa yang digunakan, dan siapa yang menerima pesan tersebut. Dan tentunya ada proses dari encoding dan decoding. Tentunya sudah mengetahui ya dari unsur komunikasi. Nah, untuk pemberitaan tentang debat mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa media berperan besar terhadap opini publik, dan media tersebut berpengaruh juga terhadap bagaimana publik menyimpulkan dari hasil berita-berita tadi. Dan tentunya di sini ada buzzer sebagai komunikator dan juga bisa mempengaruhi bagaimana kesimpulan dari realitas antara calon presiden ini, bagaimana sih atau
mereka itu dari kesimpulan yang disimpulkan oleh publik gitu. Mungkin segitu ya dari pemberitaan itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang sih, terutama dari sudut komunikasi ini, dan sudut komunikasi ini bisa meneliti bagaimana sih cara mereka menyampaikan pesan, apakah benar pesan itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan paslon terutama kepada publik mungkin gitu. Serta mungkin apa sih yang jadi aspek-aspek yang menjadi kendala atau mendukung pesan tersebut disampaikan antara tadi pemberitaan. Mungkin segitu Mas. Segitu ya Mas pada podcast hari ini. Oke. Terima kasih telah datang pada podcast Sakom ini. Oke, Sakom. Kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Oke. Terima kasih Mas telah datang hari ini. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat komunikasi. Halo. Dadah. Udah. Yes, beres, aman. Pose with the fans.